Oke, akan saya lanjutkan. Di sini ada pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada apa pengertian dari Microsoft Excel, yang kedua ada apa fungsi dari Microsoft Excel, yang ketiga ada bagaimana perkembangan Microsoft Excel, yang keempat apa fungsi menu dan icon pada program Microsoft Excel, yang kelima ada apa kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Excel. Di sini ada pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Office dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini, program aplikasi ini merupakan program spreadsheet yang paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform berbasis Mac OS. Microsoft Excel sering digunakan untuk pengolahan angka. Microsoft Excel dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai yang rumit dalam bidang administrasi khususnya. Microsoft Excel adalah aplikasi angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Excel memang sering dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Formula atau rumus Microsoft Excel adalah keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam fungsinya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Cahya. Selanjutnya ada fungsi Microsoft Excel. Yang pertama ada kalkulasi. Melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan mudah, baik perhitungan yang sederhana maupun dengan rumus-rumus yang sangat kompleks. Yang kedua ada grafis. Mempresentasikan data kita dengan bentuk yang komunikatif. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu programnya sudah dirancang untuk bisa saling bertukar informasi dalam bentuk jaringan, di mana orang lain bisa membuka lembar kerja kita dari terminal, komputer, dan lain-lain. Yang ketiga ada internet. Suatu saat nanti mungkin kita akan mengirim data dalam bentuk tabel atau grafik pada orang lain di tempat di seluruh dunia. Microsoft Excel dapat melakukannya dengan baik. Yang kelima ada otomatis. Kita bisa menggunakan otomatisasi penghitungan data yang kita ketikkan. Dengan perumusan yang benar, maka Excel akan langsung melakukan perubahan secara otomatis terhadap data kita setiap kali mengalami perubahan. Yang keenam ada aplikasi. Microsoft Excel dapat membantu kita merancang aplikasi siap pakai, yaitu dengan fasilitas mikro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Deni Utomo. Sejarah perkembangan Excel. 1. Awal mula Excel. Excel di tahun 1982 ini dikenal dengan nama Multiplan. Tertentu saja yang membuatnya adalah Microsoft dengan sistem operasi saat itu adalah JP atau M. Walaupun sangat populer, Multiplan ini tidak Multiplan ini tidak kompatibel, yaitu tidak bisa beroperasi di sistem MC atau DOS saat itu. MC-DOS sendiri saat itu memakai Lotus 123 yang dikembangkan oleh IBM, salah satu kompetitor perangkat lunak saat itu. Oleh karena itu, Microsoft melakukan pengembangan agar produk mereka atau Multiplan dapat dilajankan juga di produk mereka sendiri. Microsoft sendiri memberikan nama Excel pada program pengembangan mereka ini, dan pada tahun 1985, tepatnya pada tanggal 30 September, dengan kode Excel 1.0. Namun masih menggunakan sistem operasi Macintosh. Barulah Excel dengan kode Excel 2.0
tersedia untuk sistem operasi Windows. 2. Perkembangan Excel, sistem operasi Windows. Excel versi 2.0 tahun 1987 tidak tersedia versi 1.0 untuk sistem operasi Windows, jadi mulai versi 2.0. Inilah Excel sudah kompatibel dengan sistem operasi Windows. Excel versi 3.0 tahun 1990. Fiturnya adalah toolbar, drawing capabilities, outline, add-in support, 3D, chart, dan masih banyak lagi. Pada versi 4.0 tahun 1992, fiturnya mulai dikenal autofill pada Excel. Excel 5.0 tahun 1993, fiturnya mulai dikenalkannya VBA, kepanjangan dari Visual Basic for Application. Excel versi 7.0 tahun 1995. Fitur Excel versi 7.0 ini lebih kepada peningkatan kecepatan dan kestabilan aplikasi saat bekerja, jadi tidak mudah error, serta kompatibel pada sistem operasi 32-bit. Excel versi 8.0 tahun 1997 atau Microsoft Excel 1997. Pada versi ini terjadi upgrade yang besar pada Excel, yaitu diperkenalkannya fitur Paperclip Office Assistant dan juga VBA digunakan sebagai internet Excel basic. Yang selanjutnya yaitu dalam versi ini juga memperkenalkan sebuah fitur dengan nama Natural Language Label. Sekarang fitur ini sudah tidak ada lagi. Excel versi 9.00 tahun 2000. Microsoft Excel 2000 atau Microsoft Excel 2000. Versi ini hanya sekarang fitur ini tidak adalah versi ini hanya mengupgrade minor untuk mengatasi banyaknya keluhan pada fitur Paperclip Office Assist and versi sebelumnya dengan memperkenalkan fitur clipboard di mana ia menampung beberapa objek sekaligus. Excel versi 10.00 tahun 2002 atau Microsoft Excel 2002 hanya perbaikan minor dan tidak ada fitur yang ditambahkan. Excel versi 11.00 atau tahun 2000 atau tahun 2003. Pada versi ini banyak upgrade yang dilakukan Microsoft serta fitur yang ditambah sangat banyak, yaitu sistem menu yang baru, Smart Art atau diagram bisnis bisa diubah, perbaikan dari format grafik, dan juga perbaikan dalam menu pivot table. File format juga berubah di mana untuk workbook tanpa makro, kodenya dari XLS menjadi XLSX. Untuk workbook tanpa makro, kodenya dari XLS menjadi XLSM. Ini juga membuat ukuran file Excel lebih ramping dan keterbatasan data baik untuk kolom dan baris dari versi sebelumnya. Ditingkatkan signifikan dan dengan jumlah kolom sekarang dan jumlah baris sekarang. Excel versi 14.0 atau
tahun 2010 pada versi ini telah mensupport untuk sistem operasi 64 byte, di mana fiturnya lumayan banyak. Excel versi 15.0 tahun 2013, Microsoft Excel 2013. Pada versi ini ada beberapa tools baru pada Excel, dan versi yang terakhir adalah versi 16.0 atau tahun 2016. Nah, ini adalah yang selanjutnya dibacakan oleh Takim. Untuk fungsi menu dan icon pada program Microsoft Excel itu terdapat quick access, menu bar, title bar yang terdiri dari, kemudian cell pointer, baris rumus, toolbar, kolom, scroll vertikal, scroll horizontal, baris, lembar kerja. Sedangkan untuk selanjutnya, Mbak, untuk file di menu Home itu terdapat file untuk mengakses dokumen secara umum, mulai dari membuka hingga menyimpannya. Terus Home ada pengaturan untuk jenis huruf, ukuran, serta posisi teks. Ada Insert berfungsi untuk memasukkan objek mulai dari shop, gambar, hingga membuat grafik dari tabel. Kemudian ada Backload untuk mempermudah mengatur tampilan halaman dan memilih ukuran kertas. Kemudian ada formula, ada rumus-rumus dari penjumlahan hingga yang rumit sebagai formula perhitungan yang diinginkan. Ada data, memiliki fungsi untuk mengatur data yang ingin diperbaiki. Review, bisa digunakan untuk mengecek ejaan dan memasukkan komentar. Dan yang terakhir ada View, bisa memunculkan menu lain yang dirasa belum aktif pada lembar kerja. Oke, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Excel. Kelebihannya sendiri ialah yang pertama, mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Di dalam satu set bisa menampung jawaban 1 juta respon dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Yang kedua, ada Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jika sebagian besar software data entry ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel, atau jika dibutuhkan, kita bisa konversi balik dari Excel ke software statistik lainnya. Yang ketiga, ada Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Yang keempat, dengan private table kita bisa lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk semua. Setiap ada data masuk, otomatis private tabel akan merefresh sehingga tabel akan terupdate sendiri. Kekurangan dari Microsoft Excel, yang pertama ada software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar atau yang disebut dengan CPU. Yang ketiga, ada untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom jawab pertanyaan. Atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika, maupun teks. Banyak orang yang tidak suka dengan hal ini karena di SPSS misalnya, kita dengan mudah untuk melakukan filter atau mengkategorikan jawaban baru. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu Microsoft Excel sering digunakan untuk pengolahan angka. Microsoft Excel dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang mudah sampai yang rumit dalam bidang administrasi khususnya. Microsoft Excel adalah aplikasi angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Excel memang sering dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Formula atau rumus Microsoft Excel adalah keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini.
dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam fungsinya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih kelompoknya Nabila Arif Hatika. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan disampaikan ke kelompok Excel. Jadi begini Nabila, saya tadi melihat penjelasan kalian itu lebih ke ya seperti kelompok lain juga, lebih ke sejarah Microsoft Excel itu yang paling kalian tonjolkan ya, deskripsikan. Sedangkan kita tahu sendiri ya, Excel itu fungsinya adalah membantu pekerjaan kita dalam hal matematika, akuntansi, pokoknya segala hal mengenai perhitungan. Nah, saya ingin tahu bagaimana kalau kita itu pingin satu rumus di Excel, itu kita klik menu yang mana? Misalnya kita bingung nih, oh iya, saya pingin kalau tabel ini semua dijumlahkan. Nah, itu kita masuk menu yang mana? Kalau Di menurut toolbar. kalau menurut saya sendiri sih, saya pakai manual Bu ya. Jadi kalau menjumlahkan tuh mungkin sama dengan sum, terus buka kolom, terus dari atas ke bawah ditarik, terus tutup kolom, terus enter gitu Bu. Ya, itu karena Nabila Ari sudah hafal. Menunya kan sum. Kalau yang belum hafal, kalau buat orang awam gimana? Sebentar Bu. Sebentar. Mungkin pakai menu formula sih Bu. Ya, berarti di toolbar yang formula situ ya, diklik. Terus kita cari mana yang itu penjumlahan gitu ya. Dan kita juga lihat di situ gimana syaratnya. Apakah pakai titik 2 ataukah kurung buka kurung tutup gitu ya. Itu dari menu formulas. Kalau kita pingin bagaimana caranya kalau kita pingin menjumlahkan hal tertentu saja. Contohnya di sini misalnya ada nilai-nilai mahasiswa PGSD 2018. Nah, beberapa mahasiswa itu nilainya 0. Gimana caranya kita menjumlahkan berapa sih mahasiswa yang dapat nilai 0? Itu gimana caranya? Mas Mustaqim mungkin bisa dibantu. Iya, teman-teman yang lain jangan Nabila saja ya. Nanti yang dapat nilai cuma Nabila Ari nih. Dengan memberikan mencari rumusnya, Bu. Izin mencari. Iya, rumusnya apa? Ya. Apa ya? Kemarin saya cek dulu, Bu ya. Saya cari dulu. Ada rumusnya. Iya, ada, memang ada. Jadi teman-teman, kenapa saya minta kalian mempresentasikan ini semua mikro? Karena yang kita tahu, hal yang dipelajari, yang lebih masuk itu pasti karena kalian mencari sendiri, mempelajari sendiri. Kelompoknya Nabila ini mempelajari mengenai Excel. Jadi insya Allah nanti di dunia kerja, Nabila akan sedikit banyak ingat Excel karena saya pernah presentasi ini dan saya kasih tahu ke teman-teman saya bahwa rumus ini tuh caranya begini begitu gitu. Jadi itu akan lebih membekas daripada saya menjelaskan ini formula ini digunakan untuk ini itu. Belum tentu kalian mendengarkan. Ini kan semuanya off cam juga.
kita nggak tahu mahasiswa mana yang tidur, mahasiswa mana yang bangun, mana yang lagi ditinggal HP-nya, gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau kalian mencari sendiri, paling enggak dari kelompoknya Nabila ini, mereka akan tahu, lebih tahu Excel. Kelompoknya Novi kemarin akan lebih tahu mengenai PowerPoint. Kelompoknya Mega kemarin lebih tahu mengenai Word. Seperti itu harapan saya. Jadi kalian mempresentasikan ini secara kelompok begitu. Jadi bukan asal, wis pokoknya dapat materi ini dipresentasikan. Bukan itu. Yang penting kalian itu mencari tahu mengenai yang akan kalian presentasikan. Gitu. Bagaimana caranya menjelaskan ke teman kalau kita sendiri kurang memahami hal itu? Kan nggak bisa. Kan anggapan saya kalian pasti sudah memahami Microsoft Excel dengan sangat baik begitu. Karena nanti di dunia kerja udah nggak bisa diterima ya, nggak bisa ditoleransi ya untuk mereka yang tidak bisa menggunakan Microsoft. Itu karena kan kita ada di dunia digital sekarang. Mohon maaf Ibu Naila, bisa diulangin lagi nggak Bu pertanyaan yang tadi Bu? Ya, jadi misalnya kita ingin menjumlahkan logika tertentu. Jadi misalnya nilai mahasiswa PGSD 2018, ini nama-nama ada di kolom A, kemudian di kolom B ada nilai. Gimana caranya kita tahu berapa mahasiswa yang nilainya itu 0 gitu, contohnya. Kalau seingat saya itu pakai rumus if Bu. Ya, jadi kita memakai rumus if itu untuk logika. Jadi logika apapun yang kalian inginkan, misalnya kalian ingin KKM, nilai KKM itu kan 75. Nah, yang nilainya 0 ini, mahasiswa yang tadi nilainya 0, ini kita berikan mereka keterangan tidak lulus gitu. Jadi bisa menggunakan begitu. Oke, mungkin dari teman-teman ini nggak ada yang ingin ditanyakan mengenai Excel. Excel ini sebenarnya paling rumit loh, menurut saya paling rumit. Karena di sini itu ada pertanyaan dari Novi. Bagaimana cara memahami Excel? Karena Excel sering dikatakan sulit padahal belum dicoba. Ya dicoba dulu caranya. Silakan kelompoknya Nabila. Iya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Noviani. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara untuk bisa memahami Excel? Karena Excel ini sering dikatakan sulit padahal belum dicoba. Pertama ya, yang pasti kita belajar dulu. Kita harus tahu sih bagaimana Excel itu gimana sih cara makainya. Kan pastinya suatu saat kita bakalan membutuhkan aplikasi ini ya untuk kayak mengolah data siswa, nilai tak apa. Ya pastinya kan kita ada usahanya untuk mau belajar itu kan pasti ada. Kemudian kita harus ini sih menghafal ke rumusnya dulu kalau kita nggak paham rumusnya untuk yang tadi disebutin sama Mbak Nabila kayak if, sum, average, sama ring kalau nggak salah itu kita harus tahu terlebih dahulu. Karena kalau dasarnya saja kita nggak tahu, kita mau lanjut saja kan kayaknya kan nggak mungkin sih Mbak. Jadinya kayak kita itu harus paham, benar-benar paham dulu kayak gimana sih caranya gini kayak ya seperti itulah. Bagaimana Novi? Apakah sudah terjawab? Jadi begini ya, kita kan kenapa kemarin saya juga minta kalian untuk upload di YouTube karena kita tahu di zaman sekarang orang-orang itu cara paling amannya ya cari di YouTube mau ngapain. Misalnya saya nggak bisa apa ya cara nih cari di YouTube gimana caranya pingin masukkan rumus apa itu cari tutorialnya di YouTube. Makanya saya minta kalian upload di YouTube dengan harapan ada sumbangsih. Jadi dari kita untuk orang-orang yang membutuhkan pengetahuan mengenai Excel gitu di YouTube. Jadi nggak ada kata sekarang nggak ada kata saya tidak bisa apa gitu.
Karena semuanya itu sudah tersedia, tinggal kita mau atau tidak mempelajarinya begitu. Jadi jadi begitu Novi. Jadi kita nggak ada alasan kalau misalnya waktu kerja nanti ya, ini Nabila tolong dikerjakan laporan ini menggunakan Excel. Lupa saya nggak bisa, itu udah nggak ada alasan kayak gitu karena banyak sekali tutorial di YouTube yang bisa kalian contoh untuk mengerjakan tugas kerjaan kalian begitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditutup kelompoknya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.